Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran Islam Ulil Albab bersama kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah video pembelajaran mengenai kepemimpinan Rasulullah SAW dalam perubahan politik di Timur Tengah. Nah, jadi teman-teman, video pembelajaran ini disusun oleh 16 mahasiswa Universitas Islam Indonesia, yaitu Aprilia Purnami Putri Nanda, Aida Syifaulinas, Adhan Alfaisnanta, Aldi Cikalerino Bahani, kemudian Bayu Adi Pratama, Febi Lailani Salsabila, Ifah Nur Fauzia, kemudian Ganes Puput, Marcella Pujiati, Miftahul Hidayah, Muhammad Ahsanul Fikri, Nadatus Sabah Putri, Pinka Putri Zahra, kemudian Reisha Nurhanisa, dan yang terakhir Sela Febrianti. Nah, pada slide yang pertama ini, kami akan memperkenalkan kepada teman-teman mengenai garis besar negara Timur Tengah. Jadi, Timur Tengah adalah sebuah wilayah yang secara politis dan budaya merupakan bagian dari benua Asia atau Afrika Eurasia. Nah, pusat dari wilayah ini adalah daratan di antara Laut Mediterania dan Teluk Persia serta wilayah yang memanjang dari Anatolia, Jazirah Arab, dan Semenanjung Sinai. Disebutkan juga area tersebut meliputi wilayah dari Afrika Utara di sebelah barat sampai dengan Pakistan di sebelah timur dan Kaukasus atau Asia Tengah di sebelah utara. Media dan beberapa organisasi internasional seperti PBB umumnya menganggap wilayah Timur Tengah ini adalah wilayah Asia Barat Daya, termasuk Siprus dan Iran ditambah juga dengan Mesir. Wilayah tersebut mencakup kelompok suku dan budaya termasuk suku Iran, suku Arab, suku Yunani, suku Yahudi, suku Berber, suku Ashira, suku Kurdi, dan suku Turki. Bahasa utama yang digunakan juga sangat beragam, yaitu bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Ashira, bahasa Kurdi, dan juga bahasa Turki nih teman-teman. Sejak pertengahan abad ke-20, Timur Tengah telah menjadi pusat terjadinya peristiwa-peristiwa dunia dan menjadi wilayah yang sangat sensitif, baik dari kestrategisan lokasi, politik, ekonomi, kebudayaan, dan juga keagamaan. Timur Tengah juga meliputi cadangan minyak mentah dalam jumlah besar dan merupakan tempat kelahiran pusat spiritual agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah memiliki berbagai macam aspek kehidupan yang patut dipelajari dan diteladani. Dari kacamata politik, Nabi Muhammad telah diakui memiliki kualitas kepemimpinan yang mumpuni oleh Michel Hart, sehingga dia menempatkan Nabi Muhammad SAW di posisi pertama di dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential in History. Kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga beliau dewasa setidaknya telah memberikan warna baru bagi kancah perpolitikan di Timur Tengah. Sistem pemerintahan Rasul adalah sistem pemerintahan dengan corak teodemokratis, yaitu pemerintahan yang berdasarkan atas hukum wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pemerintahan yang dirumuskan melalui musyawarah bersama. Salah satu kelebihan Nabi Muhammad SAW di bidang politik adalah keahliannya dalam diplomasi. Suatu ketika ada seorang Quraisy bernama Utha ibnu Rabiah yang mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk berkompromi mengenai jalan tengah terbaik tentang ajaran menyembah Allah yang sangat bertentangan dengan keyakinan orang Quraisy, yaitu menyembah berhala. Utha dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW sebuah ayat, lalu utusan kaum kafir tersebut kembali lagi ke bangsa Quraisy seraya berkata untuk menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan supaya laki-laki bergelar Al-Amin tersebut tidak diganggu. Taktik yang dicetuskan Nabi untuk melindungi kaumnya dari siksaan kafir Quraisy adalah dengan memerintahkan berhijrah ke Habsyah
atau Abisina pada tahun 615 untuk sekedar mencari perlindungan. Perintah hijrah sesungguhnya juga strategi politik dari Nabi, karena intinya di negeri seberang tersebut kaum muslim juga menyebarkan agama Islam. Hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya ke Madinah sangat berkaitan dengan pertemuan utusan Allah ini dengan beberapa penduduk Yasrib, mayoritas dari suku Haraj, yang mengunjungi kota Makkah saat festival Ukas pada tahun 621. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut hingga sekarang masih ditiru oleh para pemimpin politik dunia dengan mengadakan kunjungan balasan bagi koleganya. Setelah kemudian 622 penduduk Yasrib tersebut datang lagi kepada Rasulullah SAW dengan menyatakan diri sebagai pemeluk agama Islam. Mereka kemudian meminta Nabi Muhammad SAW untuk pindah ke Yasrib, sekaligus mereka berjanji akan membantu dan membela lelaki pilihan Allah tersebut dalam penyebaran agama Islam. Dalam teori politik disebutkan bahwa menyingkir bukan berarti kalah, tetapi merancang strategi yang lebih baik. Prinsip itulah yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi akhir zaman ini memang pergi meninggalkan tanah kelahirannya Mekah, namun suatu saat beliau akan kembali dengan status sebagai seorang pemimpin yang dihormati di Masjid Quba, menjadi saksi khutbah Jumat Rasul yang berisi ketetapan takwa sebagai dasar negara dan politik negara yang berasaskan al-dalat, al-insaniyah, peri kemanusiaan, al-wahdaniyah, al-islamiyah, persatuan Islam, asyura, demokrasi, dan al-uhuwah islamiyah, persaudaraan Islam. Rasulullah memerintahkan pelaksanaan sholat Jumat tersebut sebenarnya ada alasannya. Yang pertama yaitu sebagai simbol persatuan umat Islam di tengah-tengah kuatnya fanatisme kesukuan pada waktu itu. Kemudian keberadaan masjid juga difungsikan sebagai tempat menyambung silaturahmi dan menyatukan umat Islam. Kemudian sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara perlahan akhirnya berubah menjadi negarawan. Taktik dan strategi yang digunakan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin perang itu sangat bagus. Kenapa? Karena pada saat perang Badar, yaitu pada tahun 624 di Madinah, pasukan Islam yang hanya berjumlah 300 orang mampu mengalahkan 1000 orang kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian teori politik menyatakan bahwa menyerang merupakan pertahanan yang terbaik. Nasionalisasi Islam juga dilakukan antara lain seperti keberadaan azan menggantikan suara gong atau trompet, Jumat menggantikan Sabtu, kiblat menjadi patokan dari yang sebelumnya itu berada di Yerusalem menjadi ke Mekah, dan masih banyak lainnya. Kemudian pada tahun 628, Nabi Muhammad SAW memimpin umat Islam dalam perjanjian Hudaybiyah. Dan selang 2 tahun kemudian, pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Makkah pada tahun 8 Hijriah. Nabi Muhammad kembali menunjukkan kebijaksanaannya sebagai seorang tokoh politik, yaitu dengan bersikap baik dan penuh pengampunan bagi kaum kafir Quraisy, meski mereka itu selalu memusuhi dan bahkan menyiksa umat Islam. Tahun 630 sampai 631 dijuluki sebagai tahun utusan, Sana al-Wufud. Banyak utusan yang datang dari berbagai tempat untuk bergabung dengan Nabi sekaligus penguasa tersebut. Mereka berdatangan dari Hadramaut, Oman, Yaman. Masyarakat Arab yang secara politik umumnya enggan untuk tunduk pada satu orang, kini jadi menyerah pada dominasi Muhammad SAW yang telah ditaati dan ditiru oleh para penguasa baik di Timur Tengah maupun di dunia. Komunitas keagamaan di Madinah telah melahirkan sebuah negara Islam yang besar. Perwujudan supremasi negara berada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wakilnya adalah Nabi Muhammad sekaligus penguasa tertinggi di dunia. Allah mempunyai de jure sovereignty dan Muhammad mempunyai de facto sovereignty. Tempat ibadah umat Islam, masjid menjadi markas militer dan forum publik. Imam yang tugasnya memimpin sholat mempunyai wewenang lain, yaitu sebagai komandan pasukan yang berkewajiban untuk melindungi komunitasnya dari ancaman dan gangguan.
Teokrasi dan gaya kepemimpinan Islam yang berasal dari Madinah telah menyebar ke seluruh arah semenanjung Arab serta mencakup dataran Afrika Utara dan Asia Barat. Ajakan beliau untuk masuk ke agama Islam kepada para pemimpin dunia melalui surat yang dikirimkan merupakan langkah politis yang sangat berani. Keberhasilan Nabi dalam persatukan umat Islam dengan keberagaman kabilah maupun suku dan mempersaudarakannya adalah sebagai bukti misi risalah yang dibawanya mempunyai dimensi religius dan sosial politik. Muhammad telah sukses memberi inspirasi dengan terbentuknya sebuah bangsa yang tidak pernah bersatu sebelumnya. Dalam hitungan waktu yang sangat singkat, dari lingkungan yang kurang menjanjikan, Timur Tengah khususnya Arab, saat itu hanyalah sebuah batasan geografis, namun oleh Nabi terakhir tersebut diubah menjadi sebuah negara yang solid. Agama Islam yang luas wilayahnya dibangun untuk mengalahkan Kristen dan Yahudi yang diikuti oleh banyak manusia. Kondisi politik Timur Tengah sebelum Muhammad menjadi pemimpin adalah masih didominasi dengan kerajaan-kerajaan kuno. Ketika Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mulai menancapkan kukunya di Madinah, imperium tersebut runtuh sendiri dan berhasil ditaklukkan Islam, serta di kemudian hari berada dalam satu bendera Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Urutan kekeluargaan bangsa Arab sebelum Islam datang: Banu diikuti nama rumpun, Syekh atau kepala klan, kabilah atau suku, kaum atau klan, Hai, keluarga atau satu tenda, individu. Pemerintah Nabi Muhammad ketika itu mempunyai corak republik, bukan monarki. Program kerja yang dilaksanakan Rasulullah SAW ketika menjadi pemimpin di Madinah. A. Membangun masjid. Pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu kurma, dan beratap daun kurma. Masjid ini tidak hanya berfungsi untuk salat semata, akan tetapi sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih menjadi pemimpin di Madinah. Dan seluruh pusat aktivitas masyarakat di Madinah dipusatkan di masjid. B. Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Tujuan Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum ansor dengan kaum muhajirin adalah supaya tercipta rasa persaudaraan dan kekeluargaan sehingga terbina saling tolong-menolong dan saling mewarisi satu sama lain. Program kerja yang dilaksanakan Rasulullah SAW ketika menjadi pemimpin di Madinah. Yang pertama yaitu membangun masjid. Pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma, dan beratap daun kurma. Masjid ini tidak hanya berfungsi untuk sholat semata, akan tetapi sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Jadi seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di masjid ini. Kedua yaitu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Tujuan Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum ansor dengan kaum muhajirin adalah supaya tercipta rasa persaudaraan dan kekeluargaan, sehingga terbina saling tolong-menolong dan saling mewarisi satu sama lain. C. Membuat perjanjian dengan penduduk Madinah, Piagam Madinah, dibuat untuk menghentikan potensi konflik antar Bani Aus dan Bani Kharaj, juga dengan golongan lain. Piagam Madinah berisi pernyataan bahwa para warga muslim dan non-muslim yang diastrip Madinah adalah satu bangsa, dan orang Yahudi dan Nasrani serta non-muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan.
Dalam Piagam Madinah terdapat 47 pasal yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian dan pertahanan. D. Menjadi suri tauladan. E. Mewujudkan keadilan sosial, misalnya dalam pengaturan harta benda. F. Mewujudkan sistem pemerintahan dalam masyarakat, menyebarkan salam, gotong royong, dan hukum peperangan. G. Menjadikan masyarakat mendalami ajaran agama Islam hingga mengubah sikap dan karakter. Hukuman yang diberikan Rasulullah kepada Yahudi Bani Quraisy, Rasulullah menyerahkan hukuman atas mereka kepada Sa'ad bin Mu'az, yang kemudian memutuskan semua laki-laki Yahudi Bani Quraisy dibunuh. Wanita dan anak-anaknya dijadikan tawanan, sedangkan hartanya dijadikan harta rampasan perang yang dibagikan kepada kaum muslimin. Inilah konsekuensi dari Piagam Madinah apabila dilanggar. Jika kaum liberasi memperhatikan hukuman ini, mereka akan berpikir 1000 kali untuk mengatakan Nabi sangat toleran, atau bahkan sebaliknya, menuduh Nabi sebagai pemimpin sadis dan kejam. Begitu juga sikap Nabi terhadap kaum kafir yang memerangi Islam dan tidak bersikap damai. Rasulullah akan bersikap tegas dan selalu melindungi hak dan kepentingan kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah hanya melarangmu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 9. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan, yaitu diriwayatkan dari Aisyah. Dia berkata, Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, juga tidak pernah memukul wanita atau istrinya, dan tidak pernah juga memukul seorang pembantu. Beliau hanya memukul ketika sedang berjihad di jalan Allah, dan tidaklah beliau disakiti dengan sesuatu pun, lalu beliau membalas terhadap pelakunya, kecuali jika ada sesuatu di antara perkara-perkara yang diharamkan Allah dilanggar, maka beliau akan membalas dengan hukuman hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Piagam Madinah tersebut merupakan kemampuan Muhammad SAW melakukan negosiasi dan kondolisasi dengan berbagai kabilah dan kelompok sosial Madinah. Oleh karena itu, Watt menyebut Muhammad SAW sebagai seorang negarawan dengan mengemukakan 4 alasan. Yang pertama, Muhammad SAW memiliki bakat sebagai seorang yang mampu melihat sesuatu sebelum terjadi karena didukung wahyu dan kejeniusannya. Yang kedua, kearifannya sebagai negarawan beliau tunjukkan dalam menerapkan struktur ajaran Al-Quran yang global secara konkret melalui kebijaksanaannya yang tepat. Yang ketiga, reformasinya di bidang sosial yang berwawasan jauh dari ditunjang oleh strategi politiknya yang akurat. Yang keempat, beliau mempunyai kemampuan sebagai administrator dan arif dalam menunjukkan para pembantunya untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi. Ya, selanjutnya, Piagam Madinah telah mengubah eksistensi kebersamaan orang-orang mukmin dan warga lainnya dari sekedar komunitas keagamaan menjadi komunitas yang memiliki kedaulatan dan otoritas politik dalam wilayah Madinah sebagai tempat hidup bersama. Bekerja sama dalam kebaikan atas dasar kesadaran sosial mereka yang bebas dari pengaruh dan penguasaan masyarakat lainnya dan mampu mewujudkan kehendak mereka sendiri. Begitulah keadaan di Madinah setelah hijrah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin masyarakat. Beliau adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Dalam beberapa literatur lain, posisi Muhammad SAW sebagai kepala negara tersebut mendapat perhatian serius para sejarawan, terutama jika dikaitkan dengan polemik kaum muslimin tentang apakah ada atau tidak adanya konsep negara dalam Islam. Kenyataan tidak adanya penyelesaian tuntas dalam Al-Quran dan hadis tentang masalah politik negara telah menjadikan hubungan agama dan politik senantiasa syarat dengan nuansa-nuansa pemikiran dan perdebatan panjang. Persoalan utama antara Islam dan politik, atau dalam batasan sederhana prototipe, manakah yang dirumuskan Islam berkenaan dengan negara Islam, sebenarnya berakar pada kendala upaya mengidentifikasi apakah sistem
negara Islam merupakan satu lembaga politik keagamaan. Kita mengenal penerapan kekhalifahan, prinsip ikhtiar, dan bai'ah, monarki atau mulk, sekularasi politik, walayat al-faqh, atau bentuk lainnya. Menghindari polemik tersebut, tulisan ini hanya akan mencoba mengungkap sejumlah fakta historis dan argumentasi yang jika ditinjau dari perspektif teori kenegaraan sekarang. Apa yang dilakukan Muhammad SAW di Madinah merupakan peralihan dari zaman pranegara ke zaman bernegara. Negara mengandung inti sebagai organisasi teritorial. Secara leksikal, negara mengandung arti yang pertama, organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kedua, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kekuatan politik dan berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan hidupnya. Secara umum, menurut Budi Adjo, suatu negara harus memiliki unsur pokok berupa wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Bertitik tolak dari definisi negara dan unsur-unsur pokok di dalamnya, dapat dikemukakan bahwa masyarakat yang dipimpin Nabi juga merupakan suatu organisasi masyarakat yang menetap di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan politik dan kedaulatan bebas untuk melaksanakan hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan unsur-unsurnya terdiri dari wilayah, seperti Madinah, rakyat yang terdiri dari golongan muslim dan non-muslim, pemerintah yang dipegang oleh Nabi SAW yang dibantu oleh para sahabatnya, dan kedaulatan yang berdasarkan pada undang-undang yang disepakati. Jelasnya, berdasarkan fakta historis yang dilihat dari konsep ilmu politik dan negara, masyarakat yang dipimpin Nabi Muhammad SAW di Madinah merupakan komunitas agama juga sebagai komunitas politik yang pada perspektif yang sekarang dapat disebut sebagai suatu negara. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW dipandang mempunyai posisi sebagai pemimpin negara, di samping sebagai Rasul dan pemimpin agama. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam komunitas agama disepakati sebagai satu implementasi dari visi kenabian. Sedangkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam komunitas masyarakat politik sebagai kepala negara menjadi wacana perdebatan panjang. Salah satu keberatan penyebutan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara disebabkan terbatasnya wilayah geografis negara, sehingga seperti bermakna bahwa risalah Nabi Muhammad SAW. Dapat dikemukakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam upaya mendakwahkan Islam dapat diidentifikasi pada dua periodisasi yang penting, yaitu yang pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah yang telah berhasil menancapkan keimanan ke dalam jiwa kaum muslimin, sehingga para kaum muslimin rela mempertaruhkan segalanya demi mempertahankan akidahnya. Beliau, Nabi Muhammad SAW, tampil sebagai pemimpin agama yang karismatik bagi komunitas pengikutnya. Lalu, periodisasi yang terpenting kedua, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah yang telah berhasil menyebarkan Islam secara utuh. Nabi Muhammad SAW tampil bukan saja sebagai seorang pemimpin agama, tapi juga pemimpin masyarakat serta negara. Sebagai seorang Rasul atau utusan Allah, beliau mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dan juga luas daripada kekuasaan seorang raja atau pemimpin negara pada rakyatnya. Sejarah kepemimpinan Rasulullah SAW, perubahan politik di Timur Tengah dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW memegang kekuasaan di Arab dan menjadikan negara Arab sebagai negara yang menguasai wilayah Timur Tengah.
Kebesaran negara Arab mampu menenggelamkan popularitas peradaban yang tinggi dan dibangun oleh bangsa sebelumnya dan dibangun oleh generasi sebelumnya. Ia berjuang meningkatkan tahap rohaniyah moral suatu bangsa yang sebelumnya memiliki tingkat kebiadaban yang sangat tinggi. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.